Halo, halo, halo Sobat YouTube, kita bertemu lagi setelah sekian lama. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memonitor, menengok bagaimana keadaan PLTS kita. Ini pada saat ini jam 9 lewat 20-an. Solar panel menghasilkan daya kurang lebih ribuan, kondisi panas terik. Kemudian ini hasil dari inverter, terus ini beban yang digunakan yang masuk ke rumah. Jadi ada selisih antara output inverter sama rumah, karena output inverter kita ambilkan langsung dari sini sensingnya. Tuh sensingnya dari situ. Jadi output inverter langsung kita baca di sini. Kemudian yang ini, yang berarti sesudah rangkaian-rangkaian yang ini, rangkaian yang sini baru masuk ke rumah. Maka terjadi selisih nih. Yang sini 600, 700, yang sini pokoknya selisih 100-an watt. 100 itu beban dari komponen-komponen relay-relay dan macam-macamnya. Kemudian beban dari PLN ini cuma 5 watt. 5 watt ini paling relay untuk ini aja, relay untuk timer, TDR, relay untuk relay 1 itu untuk apa ya, untuk memindahkan dari PLTS ke PLN. Ini R1, kemudian ini ngambil dari PLN. Jadi bebannya 5 watt tuh ini. Kemudian pagi ini kita juga mengupgrade, mengganti timer ya. Timer ini berbasis WiFi. Ini mereknya, kalau yang ada di pasaran tuh ada Sonorf, ada apa ini, kita nggak tahu ini merek apa ini. Aplikasi yang kita gunakan pakai e-wheeling. Jadi untuk saat ini PLTS kita atau inverter kita bisa kita kontrol dari manapun selama masih ada sinyal internet. Mau menyalakan atau mematikan ya, ini timer ini. Kemudian timer ini juga bisa diset sesuai keinginan kita. Jadi mau nyala jam berapa, terus mati jam berapa, atau nyala mati, nyala mati, nyala mati. Ini udah canggih, bagus. Itu kita upgrade yang itu. Harganya juga tidak mahal, 60-an ribu di e-commerce. Cari aja di Topet, 60-an ribu. Bisa dikontrol dari manapun untuk mematikan atau menghidupkan inverter. Kemudian produksi untuk saat ini kalau dari SCC POMR ini terbaca tegangan 93 volt ya. Produksinya 1600-an jam 9.20 menit. Tapi kalau terbaca di sini dengan not MCU sini, ini paling sekitar 1200-an. Jadi ada selisih sekitar 400 watt. Nggak tahu yang bener yang not MCU atau yang ini. Tapi kalau saya lebih cenderung mendekati bener yang ini, yang dari not MCU. Karena kalau dilihat yang masuk ke baterai juga hampir sama yang dibaca not MCU ini. Jadi ini selisih 400-an watt ya dari not MCU. Cuaca sangat cerah, panas terik. PLTS atau fotovoltaik saya atau solar panel saya menghasilkan daya 1200 seperti yang tadi saya bilang. Indikator di SCC POMR itu 1600-an, jadi selisih 400-an watt. Ini di sini terbaca 1200.
Kemudian daya inverter atau yang ke beban menghasilkan 900 watt. Nah ini kan ada selisih 1200, 900, 300 watt ini dia masuk ke baterai. Nah itu ya baterainya, makanya ngecas kedip-kedip. Kemudian tegangan saat ini 49,31 volt. Ini tegangan baterai atau output dari SCC tadi. Dan tegangan dari PV itu 88 volt ini yang atas kiri, 90,6 sekarang 87,53. Dan dari tadi pagi sampai saat ini hampir jam 10 ya, 9.45 itu saya baru mendapatkan energi dari solar panel atau energi matahari itu 2466 watt. Dengan kapasitas PV saya itu 2100-an watt ya, WP 2100 WP. Jadi baru berapa jam tadi? Dari jam 7 sampai jam 10, 3 jam baru dapat 2400. Berarti rata-rata per jamnya nggak nyampe 1000. Yang sekarang aja nggak bisa sampai 1800-an ya. Jam 10 mainnya di 1200, padahal ini panas terik. Ini karena efisiensi PV-nya atau SCC-nya belum saya teliti lebih jauh, atau emang seperti ini jam segini dapatnya cuma segitu, berapa persen dari kapasitas, nggak sampai 60%, 60-70-an lah. Oh 2000, hampir 2500, nanti jam 10 bisa tembus 3000-an mungkin. Jadi berarti rata-rata 1000. Sehari kalau kondisi panas terik gini paling mentok dapatnya 10 kWh. 10 kWh itu mentok. Untuk solar panel 2100-an WP itu pernah sehari dapat 9,8 ya, mentok 10.000 lah. Dan untuk pagi tadi juga waktu inverter nyala kan saya reset semua energi PV sama energi baterai. Yang terpakai udah 1904 watt. Jadi dari pagi tadi itu energi matahari cuma tersimpan ke aki sebesar 600 watt. Yang lainnya dipakai untuk kebutuhan sepagi ini tadi udah 1900 ya, untuk nyuci, untuk kolam ikan ya, untuk kebutuhan rumah saya lah. 3 jam itu hampir 2 kWh. Jadi dengan pemasangan ini ya lumayan lah. Kalau siang kondisi ada matahari, pokoknya kita free PLN sampai jam 10 malam. Kita bebas dari penggunaan listrik PLN. Kita menggunakan listrik dari solar panel. Dulu untuk yang lainnya masih belum ada perubahan. Tegangan saat ini di 50 volt. Ini juga enggak akurat. Yang akurat, mendekati akurat ini yang depan ini 49,4 ini tegangan dari baterai dan dari solar panel dari SCC itu. Kemudian inverternya ini juga sampai saat ini bekerja normal, aman. Kipas itu belum pernah nyala, kipas yang ini belum pernah nyala.
Berarti dengan kata lain panas tidak pernah tercapai ya, di kisi-kisi itu nggak terjadi panas banget, karena kita wattnya saat ini cuma terpantau sekitar ya 600-700 watt. Itu speknya bisa sampai 2000. Kemarin saya set sekitar 2100. Tuh, kemudian relay ini fungsinya untuk memindahkan ini deteksi sensor arus dari PLN dan dari inverter. Ini kalau PLN nyala atau inverter mati, ini mati, kemudian yang ininya deteksi arusnya itu pindah yang ke sini, yang dari PLN. Ini yang ini dari PLN. Kemudian kalau inverter nyala, ini pakai relay tadi pindah ke sini yang dibaca output inverter. Nah, ini. Dan itu pembacaannya nanti di Node MCU sini. Node MCU. Kemudian monitor ini MCB yang kita ganti 125 ampere. Kondisi masih aman, tidak ada panas. Oke, normal. Terus kabel-kabel ya semrawut, masih tetap belum sempat dirapikan atau sudah males duluan. Nah, untuk wifi-nya nanti kita kasih lihat ya. Wifi timer wifi tadi yang kita pasang ya. Ini kita aplikasinya pakai W-Link. Nah, ini kita ada beberapa peralatan rumah saya yang sudah pakai sistem wifi ya. Ada lampu, stop kontak sama timer. Nah, ini timernya. Ini timernya yang kita pasang tadi. Nah, kita bisa setting dari sini schedule-nya. Ini saya set schedule-nya jam 5.30 on setiap hari, kemudian off-nya jam 22 setiap hari atau jam 10 malam. Ini ngesetnya dari situ. Kemudian bisa kita matikan dan nyalakan dari sini, tinggal pencet tombol yang di tengah ini aja. Pencet tombol, kemudian timernya itu yang schedule tadi, ini bisa timer kita set add timer gitu ya, on off, on jam 7, off jam 8, on lagi jam 9, seperti itu. Nanti lewat ini aplikasinya bisa monitor dari situ. Dan loop timer yang ini juga bisa. Nih penampakannya seperti ini, wifi yang tadi kita pasang. Sejauh ini aman-aman. Oh ya, sedikit tambahan informasi untuk tagihan listrik bulan kemarin setelah kita running PLTS ini dari jam setengah 6 pagi sampai sehabisnya baterai tinggal 30%. Ini baterai ini dikasih 30%. Itu tagihan listrik di rumah itu kemarin cuma 280.000 ya, tagihan listrik jadi 280.000 untuk bulan April kemarin, yang biasanya tuh tagihan sekitar 700.000 jadi 280.000, jadi hampir separuhnya mengurangi listrik, 50%-nya tagihan PLN. Nah, itu tinggal ngalihkan aja nanti untuk BEP-nya berapa tahun. Nah, setelah kemarin lihat-lihat dari YouTube itu rata-rata BEP itu 11 tahun baru BEP. Sekali lagi, kalau untuk rekan-rekan yang sekedar ingin tujuannya mencari ngirit
dengan PLTS jangan berharap banyak, karena 11 tahun itu adalah waktu yang lama, penuh effort, dan kita nggak tahu selama 11 tahun itu mana aja yang perlu di-maintain, mana aja yang perlu diganti, dan bagaimana umur daripada solar panel itu sendiri, terus umur dari baterai itu kita nggak tahu. Umur dari baterai kita nggak tahu. Kalau yang dana pas-pasan atau nggak ada dana, saya sarankan nggak usah pasang PLTS. Ini akan sangat tidak worth it atau tidak menguntungkan sama sekali. Masih untung kalau gandul PLN, dengan catatan tarif dasar listriknya tidak naik secara signifikan ya. Kalau nanti tahu-tahu naik 2 kali lipat atau 50% ya, itu nanti baru terasa. Tapi kalau tarif dasar listriknya masih seperti saat ini 1.400 untuk tarif rumah tangga yang 900 sampai 2.200-an ya, masih segitu ya, masih worth it pakai PLN tuh. Kemudian baterai ini karakternya beda antara Soto sama ZTE, ini karakternya beda. Saya pasangkan paralel kan, ini yang ZTE ini kemarin saya coba sampai 47 volt itu sudah indikasi alarm. Nggak tahu baterainya udah mulai rusak atau emang karakternya seperti itu. Jadi 47 sekian itu udah alarm. Kemudian yang Soto ini belum alarm. Dan indikatornya yang ini kalau 30% itu dia, kalau yang Soto masih lampunya ini masih 3 nyala. Kalau yang di ZTE ini tinggal 1. Ini sekarang yang kedip-kedip yang bawah, ini yang ngecas berarti cuma yang bawah. Oh, yang atas juga kedip-kedip, tergantung ininya, hasil dari solar panelnya sama konsumsi daya yang dibutuhkan. Ini saat ini konsumsi dayanya itu 350-an, berarti produksinya itu lebih dari itu karena bisa ngecas 2 baterai. Ya, sejauh ini untuk kepuasan saya merasa puas lah. Kalau untuk kenyamanan kita juga sangat merasa nyaman, karena setiap saat PLN mati kita masih nyala sendiri. Tapi kalau berpikirnya untuk menggantikan PLN untuk mendapatkan pengiritan, itu jangan berharap. EBT, energi baru terbarukan, ini masih mahal karena baterainya mahal, terus solar panelnya mahal, sangat mahal. Jadi tidak saya rekomendasikan untuk daerah-daerah ataupun rekan-rekan yang pengen EBT itu. Masih worth it PLN selama jaringan PLN tidak pernah bermasalah dan kebutuhan rekan-rekan cuma untuk rumah tangga saja. Demikian sekilas update untuk kesempatan saat ini. Nanti kita update lagi untuk hal-hal yang lainnya, kalau ada saya penambahan atau penggantian atau upgrade lah intinya tentang PLTS. Kalau ada yang tanya-tanya silakan, kalau saya bisa jawab tak bantu jawab. Mau konsultasi silakan, atau yang mau belajar kalau deket-deket rumah saya silahkan datang, kita ngobrol-ngobrol, ngopi bareng sambil duduk manis. Demikian, selamat pagi, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.